Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di area kolam renang waterpark Pikatan, Desa Mudal, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kami di sini selain akan mengulas atau meneliti sebuah situs, juga dalam rangka tepat hari ini tanggal 8 November 2025 adalah ulang tahunnya putra saya, Taya. Dia minta dirayakan di sini berenang, dan kebetulan di sini ada sebuah situs yang sangat menarik walaupun hanya kecil. Nah, ini diantaranya situsnya. Ini batuan, jelas material candi, ada Upa atau Yoni itu. Ke situ tidak bisa karena ini ada paritnya. Itu kelihatannya kalau udah Upa Yoni, biasanya itu Yoni tuh. Dan ini, nah ini Yoni nih. Yoni di bawahnya. Ini apa ini? Ini naga mungkin ya. Ya naga ini. Hanya di sini pecah. Naga. Wah, ini liganya sangat besar ini. Ini kecil, tapi sini tipis. Nah ini tempat liganya sangat lebar, otomatis berarti liganya besar ini, tapi ininya kecil. Kalau melihat bentuk ininya, ini seperti yang ada di Sragen kemarin ya, seperti yang ada di Sragen. Ini kelihatannya Yoni seperti ini, ciri khas buatan orang Ghana. Lah, kalau menurut ininya, kalau ini naga, berarti memang sudah era Medang Mataram. Itu sudah betul, karena apa? Orang Medang Mataram itu adalah keturunan dari orang Ghana. Itu yang Hang Anggana yang menciptakan Menara Kudus. Yang Hanggana putra yang Sabura. Yang Sabura adalah patih kerajaan Kalinga Keling Jepara. Yang Sabura adalah putra dari Resi Agestyo Kumbayani dengan Datu Sibaha, Ratu Kerajaan Pucang Sulo, Pasem Rembang. Ya, ini saya temukan di Sragen kemarin, memang kecil, tidak ada hiasan, sini-sininya ini tidak ada hiasan. Tapi lubang lingganya sangat besar, ceratnya besar, dan di bawahnya itu sudah ada ular atau naga. Pak nyuwun sewu Pak, badhe mriku angsal. Oh nggih matur nuwun. Nyuwun sewu Pak nggih. Ini material sebuah candi yang menurut ceritanya ditemukan itu di sana. Itu ada sebuah kolam. Dulu kolam itu tanah biasa, digali mau digunakan untuk itu kolam renang. Tapi ternyata menemukan ini terkubur di dalamnya. Jadi begitu digali, sumber airnya sangat besar. Nah ini, terus akhirnya benda itu diletakkan di sini sesuai ketika menemukan batuan ini. Nah ini persaginya seperti ini. Ini sesuai ketika ditemukan. Jadi sebelum dibongkar di dalam tanah itu difoto dulu. Setelah difoto baru diangkat, dibersihkan, terus ditata di sini sesuai aslinya ketika terpendam tanah. Oh ternyata ini kelihatannya umpak ini. Ya betul umpak.
apa gimana, tidak ada. Ini kelihatannya ada lubangnya. Berarti ini Yoni, tapi Yoni tempat arca karena di sini tidak ada ceratnya. Ya ini Yoni sebuah arca. Ini pelipitnya sudah jelas, sebuah alat pengunci. Nah ini. Nah, keunikan di sini. Nah, kalau menurut keterangan dinas arkeolog, ini adalah era Rakyat Pikatan. Maka di sini waterparknya dinamakan waterpark Pikatan. Berarti kalau ini era Rakyat Pikatan berarti abad ke-9 atau kisaran tahun 830 Masehi. Kurang lebihnya seperti itu. Ini materialnya sangat besar, berarti saya punya keyakinan bahwa candinya ini dulu sangat besar. Nah ini pinggiran, nah ini juga, ini Yoni atau mungkin kemuncak miniatur candi nih kelihatannya nih, ya. Sepertinya miniatur candi, ya betul. Jadi di atasnya miniatur candi ada kemuncak candi, biasanya seperti itu. Nah, materialnya pun besar seperti ini, berarti candinya di sini sangat besar, era Rakyat Pikatan. Nah, mari kita melihat kolam yang dulunya tempat ditemukannya material candi. Nah, disinilah tempat ditemukannya material candi tadi. Jadi ini tadinya adalah tanah biasa, digali mau dibuat kolam renang. Tapi menemukan benda itu dan sumber airnya itu sangat besar, tidak bisa habis. Nah, kenapa ini bisa sedikit seperti ini? Setelah material candi diambil, ini airnya surut. Tapi sumbernya tetap besar walaupun tidak setinggi ketika mata tadi masih di sini. Lah itu sudah bisa kelihatan sumbernya sangat besar sekali. Jadi kolam yang ada di sana semua itu berasal dari sini, dari air ini. Nah, disitulah kehebatan leluhur kita. Walau bagaimanapun di detik ini masih memberikan sumbangsih atau minimal memberikan lahan kehidupan bagi anak cucu kita hingga saat ini. Terbukti sumber air ini digunakan untuk 4 kolam renang yang otomatis bisa sebagai sumber kehidupan, yaitu mencari rezeki, dan juga bisa menyenangkan anak putu sekaligus bisa membuat pendidikan. Karena apa, di sini di belakang itu kolam renang khusus untuk atlet dan sering digunakan untuk lomba nasional. Nah ini, masihkah kita sebagai anak turun trah leluhur asli bumi ingkar dan durhaka dengan leluhur kita yang hebat seperti ini? Nah tuh. Nah, jadi kolam ini dulunya ada tanah, tapi setelah digali muncul air yang tidak bisa dibendung dan ternyata ada material candi. Nah, material itu akhirnya diangkat. Sebelum diangkat difoto agar dijadikan untuk alat penataan kembali agar sesuai dengan ketika ditemukan di dasaran kolam ini. Tuh.
sumbernya sangat besar sekali. Jadi ini tidak pernah kering, tidak pernah asat sama sekali. Dan kolam seperti ini mampu menyediakan air 4 kolam renang yang sangat jernih, ngungkuli aqua. Jadi seperti kalau dibandingkan, kalau menurut saya pribadi, dengan air yang di Tanah Gurun sana, lebih murni ini, lebih jernih, lebih bersih dan lain sebagainya. Sekali lagi saya jelaskan, candi yang ada di sini keperkiraan saya memang era Rakai Pikatan, kisaran abad ke-9 atau tahun 830 Masehi. Jadi setelah Rakai Garut untuk Rakai Pikatan. Dan corak dari bangsa Ghana atau orang Ghana sangat mencolok, yaitu dengan bukti yoni ini. Yoni ini sangat sederhana, tanpa relief apapun, hanya ini saja, ular atau naga, tipis, bahannya kuat, tapi lingganya sangat besar karena tempat dudukannya sangat lebar. Saya akhiri liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Jayaning Jagat Nusantara, Rahayu Jaya Jayanti Jaya Indonesia. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.